Audio Jungle. What's hybrid anyway? Mobil hybrid merupakan mobil yang menerapkan dua mesin, yaitu mesin bakar dan motor listrik dalam sebuah unit mobil. Prinsip dari kerja mobil hybrid, kedua mesin dapat bekerja secara bersamaan untuk menghasilkan tenaga yang lebih besar ataupun bekerja secara bergantian untuk langkah efisiensi. Regenerasi. Motor listrik ditenagai oleh baterai yang diisi saat mobil berjalan dengan mesin bakar, saat menggelinding di turunan, ataupun saat melakukan pengereman. Mobil hybrid sendiri memiliki dua jenis baterai, yaitu motif baterai dan auxiliary baterai atau yang sering disebut dengan aki. Berikut adalah simulasi kerja dari mobil hybrid. Saat mobil mulai berjalan dan pada kecepatan yang rendah, motor listrik berperan untuk menggerakkan mobil. Keuntungan dari kondisi ini adalah tidak menghasilkan emisi dan tidak bersuara. Kemudian saat kondisi mengemudi normal, mesin bakar akan bekerja menggerakkan mobil sembari mengisi baterai. Saat mobil melakukan akselerasi secara tiba-tiba, motor listrik akan memberikan daya tambahan sehingga akan mendapatkan respon yang lebih baik, konsumsi bahan bakar yang lebih hemat, dan emisi yang lebih minimum. Saat mobil mengalami perlambatan, mekanisme pengisian baterai akan bekerja dengan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang akan disimpan di baterai. Berikut ini adalah perbandingan konsumsi daya antara mobil hybrid dan non-hybrid. Mobil non-hybrid pada umumnya menggunakan daya 15 HP untuk berjalan pada kecepatan 60 mil per jam, hanya 1/10 dari daya maksimum mesin. Saat kondisi menanjak, mobil memerlukan 40 HP untuk berakselerasi menaiki tanjakan. Hal ini rata-rata terjadi pada 15% lintasan mobil. Pada kondisi jalan rata, penggunaan daya mobil 15 HP untuk 70% lintasan mobil, dan 15% sisanya adalah kondisi jalan menurun yang tidak menggunakan daya mesin dan melakukan pengereman. Mobil hybrid yang digerakkan oleh dua jenis penggerak akan bekerja secara bersamaan hanya ketika diperlukan. Berikut ini adalah grafik torsi pada mobil hybrid. Garis merah menunjukkan mesin bakar dan garis hijau menunjukkan motor listrik. Saat kedua mesin bekerja secara bersamaan, akan diperoleh grafik torsi baru yang lebih besar untuk menggerakkan mobil, dan dapat kita lihat pada garis biru. Selanjutnya adalah simulasi kebutuhan daya mobil hybrid. Ketika kondisi menanjak, akan diperoleh tenaga yang lebih besar karena adanya kerjasama antara kedua mesin. Pada kondisi jalan rata, mesin bakar akan menggerakkan mobil seperti mobil pada umumnya. Dan ketika kondisi jalan menurun, akan dilakukan pengisian daya baterai dari energi kinematik yang dihasilkan sehingga mobil dapat berhenti. Alasan lain untuk menggunakan mobil hybrid adalah dengan melihat adanya indeks harga minyak bumi yang dalam jangka waktu 4 tahun sekali mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat kita gambarkan pada grafik ini. Seiring dengan kenaikan harga dan konsumsi bahan bakar yang terus meningkat, akan berdampak pada pencemaran lingkungan berupa limbah polusi udara. Sasaran mobil hybrid adalah untuk mengurangi limbah polusi udara menjadi lebih minimal. Dan hal inilah yang menjadi kebanggaan pemilik mobil hybrid dan menjadikannya lebih bernilai.
Berikut adalah total biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh setiap milnya dengan mobil hybrid. Dari simulasi diperoleh 0,34 US dollar untuk setiap mil yang ditempuh. Jika dibandingkan dengan mobil non-hybrid, mobil hybrid masih lebih murah untuk setiap mil jarak tempuhnya. Pada mobil setengah pakai, secara biaya dapat dikatakan lebih murah. Namun dengan adanya ISN, peraturan pemerintah tentang masa pakai mobil yang diizinkan hanya berlaku 10 tahun, mobil hybrid akan jadi tetap lebih unggul untuk kehematan biaya. Tahapan selanjutnya, setelah membandingkan mobil saat ini dengan mobil hybrid, yaitu pada Quality Function Diagram. Salah satu metode dalam QFD yaitu menggunakan Host of Quality yang memiliki 9 tahapan. Yang pertama, membuat atribut produk hybrid car, serta memberikan bobot pada atributnya. Dapat ditampilkan pada tabel, yaitu teknologi kita beri bobot 5, sebab teknologi sangat penting dalam pembuatan mobil ini. Tahap kedua, kita membandingkan antara mobil hybrid dengan mobil yang sudah ada. Perbandingan yang kita ambil harus seimbang secara atribut sesuai yang kita jabarkan. Tahap ketiga, project objective. Dalam tahapan ini, kita memberikan gambaran yang jelas terhadap masalah yang dihadapi oleh produk kita, sehingga produk ini dapat ditargetkan menjadi mobil yang sesuai dengan yang dibandingkan. Tahap keempat, engineering characteristic. Dalam tahapan ini, atribut produk kita dipasangkan dengan technical parameter. Tahap selanjutnya adalah kita memberikan bobot penilaian terhadap produk atribut dengan technical parameter. Apabila hubungan di antara mereka kuat, maka kita beri poin 9. Apabila hubungan di antara mereka sedang, kita beri poin 3. Dan jika hubungan di antara mereka lemah, kita beri poin 1. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada parameter teknologi dan top speed. Kedua hubungan di antara mereka adalah kuat, maka kita beri poin 9. Tahap keenam adalah kita membangun interaksi antara parameter-parameter teknis. Untuk bobot penilaian masih sama, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kita ambil contoh untuk parameter pajak dan parameter harga. Jika pajak suatu barang meningkat, maka harga barang tersebut pun akan meningkat. Tahap ketujuh, teknik analisis dan target value. Tahapan ini kita menganalisis produk kita dengan produk kompetitor, serta mengevaluasi menilai parameter teknis untuk memperoleh perhatian, sehingga dapat dilakukan perbaikan. Tahap ke-8, visibilitas. Produk yang diciptakan dapat diproduksi secara massal. Dan untuk yang terakhir, development. Melakukan perbaikan rancangan produk yang sudah ada agar dapat diciptakan baik secara interior maupun eksterik. Market share production hybrid car. Dalam 6 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dalam penjualan mobil elektrik dan hybrid pada tahun 2016. Untuk saat ini, penjualan hybrid car dikuasai oleh Toyota sebesar 63,8%, diikuti oleh Ford sebesar 13,96%, Hyundai 9,10%, dan sisanya oleh Honda, Nissan, dan lain-lain. Inilah data dan fakta yang telah kami tampilkan dalam analisa dalam produk hybrid car.